Sahabat Firman, senang sekali kita boleh kembali jumpa pada saat ini. Saya sedang berada di sebuah kereta api yang sangat cepat di Jepang, Shinkansen, dari Osaka menuju kepada Tokyo dengan perjalanan 501 km dan kecepatan kereta mencapai 300 km per jam. Sebuah perjalanan yang sangat cepat. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita, Publik Surabaya, Jawa Timur, dihebohkan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pendeta bernama Hani Layantara terhadap jemaatnya. Mirisnya, pencabulan tersebut dilakukan pada korban sejak masih berumur 10 tahun hingga sekarang berumur 26 tahun. Pendeta Hani merupakan pelaku pencabulan terhadap seorang jemaat gereja perempuan sekaligus anak angkat pelaku. Akibatnya korban mengalami depresi hingga hendak bunuh diri akibat pelecehan seksual selama bertahun-tahun. Dampak psikologis lain terhadap korban yakni kerap sedih, marah dan pada akhirnya muncul gangguan pada pola tidur dan nafsu makan. Kasus pencabulan ini terbongkar pada tahun 2019 lalu, ketika korban akan menikah setelah tamat kuliah dari luar negeri. Terbongkarnya kasus bermula pada Juni tahun 2019 saat korban akan menikah, kemudian pendeta Hani akan memberkati lalu ditolak oleh korban, tetapi alasan korban belum terus terang. Perlahan mulai terbuka hingga akhirnya korban melaporkan kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual dilakukan di lantai 4 rumah pelaku yang juga digunakan untuk gereja Happy Family Center di bagian lantai bawah. Setiap melakukan kekerasan seksual, pelaku mengancam korban agar tidak membocorkannya atau, "Jika kamu kasih tahu, saya hancur dan papa mama kamu juga hancur, kamu tidak maukan keluargamu hancur, suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu." Begitu kutipan pemeriksaan pelaku dalam dokumen banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, ancaman dari pelaku akhirnya ditepis. Korban berani membongkar dan melaporkan pendeta Hani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Saat melapor, korban sudah menginjak usia dewasa. Sejak saat itu, kasusnya jadi sorotan publik. Pria yang selama ini jadi pendeta berpakaian parlente dan bermobil mewah, terbukti mencabuli salah satu jemaat yang juga putri dari penyandang dana gereja Happy Family Center Surabaya, tempat di mana sehari-hari berkhotbah sebagai pendeta. Hani Layantara, yang menjadi terdakwa, terbukti telah mencabuli Irene Wiryanto, anak dari Andi Wiryanto Ong alias Andi. Andi adalah eksportir terkenal Surabaya, pria yang berkantor di Jalan Waspada Surabaya, dikenal sebagai pendana gereja tempat pendeta Hani mencari nafkah. Berdasarkan bukti-bukti dari kesaksian korban hingga saksi lain serta dokumen pendukung, diputuskan vonis terhadap pendeta Hani Layantara selama 10 tahun penjara pada tanggal 21 September tahun 2020 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan banding, vonisnya bertambah 1 tahun menjadi 11 tahun pada tanggal 25 November tahun 2020. Oh Yesus, kenapa aku masih dihukum penjara? Bukankah dirimu berkata dalam Bible bahwa orang yang percaya kepadamu dosanya diampuni dan tidak dihukum? Tapi kenapa aku masih dihukum, oh Yesus? Mengapa aku dipenjara?